Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Perusahaan Vlahovic hampir capai kesepakatan dengan AC Milan dengan status gratis musim panas nanti menurut sebuah laporan. Outlet Spanyol Sport melaporkan Barcelona telah mengawasi situasi Vlahovic dan bersiap menandatangani prakontrak untuknya pada bulan Januari. Namun sekarang klub Katalan itu telah memutuskan bahwa penyerang Serbia itu tidak cocok untuk klub dan mereka telah memilih untuk menarik minat dari Vlahovic. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa rombongan Vlahovic telah diberitahu dan dia sekarang sedang menegosiasikan kesepakatan dengan Diavolo sebagai gantinya. Bahkan laporan tersebut menyatakan bahwa striker Juventus itu hampir capai kata sepakat dengan Rossoneri. Rumor tersebut mungkin tidak sekredibel dari sumber Italia, namun jika benar kesepakatan ini tercapai, maka Milan tidak perlu repot mencari striker baru dan mereka bisa fokus memperkuat sektor lainnya. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut dalam beberapa pekan ke depan. Militare tampaknya telah memilih striker West Ham United untuk didatangkan pada bulan Januari menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara dalam video terbaru di saluran YouTube milik Fabrizio Romano dan dia mengatakan satu nama yang kemungkinan besar akan dibawa ke San Siro bulan Januari. Berikut beberapa komentar sang jurnalis. Milan melakukannya dengan baik di Liga. Mereka bermain imbang melawan Sassuolo dan masih berada di posisi teratas klasemen. Masukan Allegri terbukti menjadi salah satu tim dengan performa terbaik di Serie A. Tetapi mereka jelas akan bekerja pada bulan Januari karena mereka perlu memperkuat beberapa posisi, terutama di depan gawang dan di lini serang. Sudah menyebutkan beberapa nama, saya telah memberitahu Anda beberapa persentase berdasarkan kelayakan, tetapi hari ini saya akan kembali mengatakan tentang Fulcrum yang diperhatiin jauh Fabrizio Romano ketika dia mengaitkannya dengan Milan lagi, karena itu adalah nama yang sudah beredar dalam transfer sebelumnya. Tak langsung lebih lanjut diharapkan antara Milan dan West Ham, serta antara Milan dan rombongan Fulcrum. Tujuan adalah mengamankan sang pemain secepat mungkin, mengamankan striker yang karakteristik dan biayanya bisa menjadi paling cocok untuk Milan. Ungkapnya. Di sisi lain, Milan News mengutip MP Di Stefano yang melaporkan dari Sky bahwa Milan telah mengamankan Fulcrum untuk bulan Januari. Sambil menunggu pergerakan selanjutnya, Rossoneri juga akan terus memantau situasi sang pemain terlebih kondisi kebugarannya. Matteo Gabbia kini telah jalani pemeriksaan lutut dan tampaknya tidak ada masalah serius menurut sebuah laporan. Tim Emiliano Allegri mengkonfirmasi setelah pertandingan melawan Sassuolo bahwa Gabbia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut pada lututnya. Mengingat sangat besar masalah yang bisa terjadi jika benar dia mengalami masalah lutut, jelas kabar ini membuat para penggemar menjadi khawatir. Sekarang telah muncul informasi terbaru bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Gabbia menderita hyperextension pada lutut kirinya. Tes klinis dan prosedur yang dilakukan kemarin telah menjamin bahwa sang pemain mengalami cedera pada ligamen dan meniskus. Jelas ini merupakan kabar yang cukup baik meskipun masih belum diketahui apakah dia akan tersedia untuk pertandingan Supercoppa Italiana melawan Napoli di Arab Saudi. Namun faktanya adalah Gabbia telah dipastikan terhindar dari cedera serius dan tentu saja Massimiliano Allegri dapat bernafas lega. Untuk kesekian kalinya, musim ini AC Milan kembali menjadi subjek kontroversi wasit Serie A. Milan News membuat artikel yang cukup keras menyenggol wasit Valerio Crezi yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan Milan akhir pekan lalu. Benar saja, belum ada 2 menit pertandingan berjalan, tetapi sang wasit sudah kehilangan kendali setelah insiden yang melibatkan Alexis Saelemaekers dan Muharemovic. Seperti yang kita semua saksikan, pertandingan akhir pekan lalu diwarnai beberapa kontroversi dan salah satunya adalah gol Christian Pulisic yang dianulir oleh Crezi ini. Marelli pun angkat suara tentang insiden tersebut saat diwawancara oleh Dazan. Berikut komentarnya. Insiden itu meninggalkan banyak pertanyaan. Gol itu dianulir karena dorongan Loftus-Cheek ke Kande. Wasit mengizinkan permainan diselesaikan dan kemudian meniup fluid. Ini adalah dinamika di lapangan. VAR tidak bisa campur tangan. Ada kontak. Loftus meletakkan tangannya pada pemain Sassuolo, tetapi saya tidak melihat adanya dorongan apapun. Hanya meletakkan tangannya di punggungnya. Menurut saya, gol itu seharusnya tidak dianulir. Tidak ada offset untuk dilaporkan. Ungkapnya. AC Milan kembali lanjutkan upaya mereka mempertahankan Mignon dan siap tawarkan gaji besar menurut sebuah laporan. Zeta dello Sport melaporkan bahwa manajemen telah melakukan upaya lainnya demi mengamankan tanda tangan Mignon. Mereka bahkan berbicara tentang masa depan Mignon dengan mengatakan bahwa sang pemain nyaman berada di Milan dan kedua belah pihak akan segera melakukan pembicaraan. Temuan ini tampaknya akan terjadi pada bulan Januari. Rossoneri jelas tidak berniat membiarkan kiper Prancis itu pergi terlebih secara gratis. Dan pada saat yang bersamaan, mereka tidak dapat terus keras dengan pendirian sehingga dibutuhkan penawaran yang lebih baik demi meyakinkan sang kiper. Klub tampaknya akan menunggu hingga bulan Februari. Diavolo akan datang membawa proposal perpanjangan kontrak sebesar 7 juta euro per tahun termasuk bonus yang sama seperti Rafael Leao. Mignon sendiri meminta kenaikan gaji sekitar 7,5 juta euro ditambah bonus. Jadi masih harus dilihat bagaimana saga perpanjangan kontrak ini akan berakhir.
Thiago Silva telah memutuskan untuk meninggalkan Fluminense yang akan kembali memicu rumor kepindahan ke AC Milan menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Silva telah memutuskan untuk meninggalkan Fluminense dan mencoba tantangan baru sebagai agen bebas menjelang Piala Dunia 2026. Pria 41 tahun itu akan tersedia secara gratis pada bulan Januari dan prioritasnya adalah kembali ke Eropa. Laporan tersebut menyatakan beberapa alasan di balik keputusan Silva untuk meninggalkan klub masa kecilnya itu. Salah satunya bersifat alasan pribadi karena Silva ingin dekat dengan keluarganya yang tidak berada di Brazil, yang mana mereka sekarang masih tinggal di London. Alasan lainnya dia beberkan dalam wawancara bersama France Football. Silva menegaskan ambisinya untuk meyakinkan Carlo Ancelotti memanggilnya ke timnas Brazil untuk Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, ambisinya adalah kembali ke lingkungan yang lebih kompetitif demi memperbesar peluang tersebut. AC Milan resmi mengumumkan bahwa Alexis Saelemaekers telah memperpanjang kontraknya bersama klub. Melalui situs resminya, Diavolo membagikan pengumuman bahwa mereka berhasil memperpanjang kontrak Saelemaekers. Berikut pengumuman resmi dari Rossoneri. Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Alexis Saelemaekers telah memperbarui kontraknya dengan klub hingga 30 Juni 2031 mulai 1 Juli 2026. Sejak bergabung dengan Rossoneri pada Januari 2020, Alexis telah berkembang setiap tahun, menonjol karena profesionalisme, tidak mementingkan diri sendiri, dan rasa memiliki yang kuat, tak mewujudkan nilai-nilai klub di dalam dan di luar lapangan. Tulisnya, pemain timnas Belgia itu telah mengkoleksi 159 penampilan dan koleksi 12 gol untuk Milan. Selain itu, dia dilaporkan akan menerima kenaikan gaji sebesar 2 kali lipat dari 1,5 juta euro bersih per musim menjadi 3 juta euro per musim. Ruben Loftus-Cheek terbuka meninggalkan AC Milan untuk bergabung dengan Lazio pada bulan Januari menurut sebuah laporan. Il Messaggero melaporkan bahwa Lazio akan bebas melakukan transfer pada musim dingin karena larangan Covid sudah tidak berlaku. Viani selaku direktur mereka berbicara sebelum pertandingan melawan Parma dan mengatakan bahwa klub siap berinvestasi untuk memperkuat tim Maurizio Sarri. Ingin kembali bersama Loftus-Cheek di Lazio setelah kesuksesan keduanya saat masih di Chelsea. Gelandang Inggris itu bisa meninggalkan Milan, tetapi Lazio tampaknya kesulitan memenuhi tuntutan gajinya yang mencapai 4 juta euro ditambah bonus per musim. Kabar itu menyatakan bahwa Ruben siap menurunkan tuntutan gajinya agar dapat kembali bermain untuk Sarri. Tetapi kesepakatan itu tetap dinilai rumit, terutama karena Iglitare tampaknya tidak bersedia melepas gelandang raksasa itu ke mantan klubnya. Davide Bartesaghi bersinar terang akhir pekan lalu dan sekarang Arsenal semakin serius memantaunya menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa 2 gol Bartesaghi melawan Sassuolo mengingatkan kita semua dengan Theo Hernandez yang telah menjadi salah satu bek dengan gol terbanyak di Milan dalam sejarah tahun lalu saat masih berseragam merah hitam. Massimiliano Allegri juga telah memantapkan pos kiri adalah milik Bartesaghi yang memberikan keleluasaan sang pemain untuk bergerak maju dan mundur. Bartesaghi juga bisa menjadi bek sayap dengan skema 4 bek sehingga Arsenal dilaporkan sangat tertarik membawanya ke Inggris. Rossoneri jelas tidak akan semudah itu melepas permatanya itu. Dia adalah produk asli akademi dari Milan dan juga pemain Italia, sehingga jelas Bartesaghi adalah tumpuan masa depan klub. Sementara itu sekarang timnas Italia juga telah melirik potensi untuk mempromosikannya ke skuad senior setelah performa memukau bersama klub dan timnas Italia U21.